Ampun. Ngapain lo? Ampun. Saya bukan orang jahat. Tar dulu. Saya ini orang baik-baik kok, Mas. Kenalin, Mas. Nama saya Pak Sueb. Tetangga kamu juga. Saya dengar-dengar dari Pak RT, Mas warga baru ya? Cuman saya nggak pernah lihat kok Mas ngeronda. Nah, justru ini malam saya mau ngajakin kamu buat ngeronda. Mas bisa nggak? Tadi saya salah paham, Pak. Kirain Bapak pengen celakain saya. Kalau masang ronda kayaknya hari ini saya nggak bisa deh, Pak. Soalnya kan saya kerja kantoran dan harus bangun pagi untuk berangkat kerja. Mungkin hari Jumat saya mungkin bisa, Pak. Karena besok kan libur. Oh ya udah. Kalau memang Mas nggak bisa, nanti saya kasih tahu warga lain biar Mas bisa tukaran sama mereka. Baik, makasih banyak ya, Pak. Iya, Mas. Mas Kenzo. Hai! Jangan sakitin Mas Kenzo! Menjauh! Udah. Mas, lepasin, dia mau nyakitin Mas Kenzo. Udah, Mutiara saya nggak kenapa-napa kok. Mau nyakitin Mas Kenzo kan? Turunin itunya udah. Pak, saya minta maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Bapak yakin gak mau nyakitin Mas Kenzo? Enggak, Mbak. Saya warga di sini. Justru saya mau ngajak Mas ini buat ngeronda nih malam. Oh, kenapa mencurigakan banget kayak maling? Emang pencuri punya dress code? Sampai punya standar penampilan? Mbak, nggak semua pencuri, Mbak. Gayanya kayak saya. Kan banyak juga yang ganteng-ganteng. Benar nggak? Oh, ya Pak. Maaf ya. Saya parnoan. Mas Kenzo maaf ya. Gak apa kan? Kepukul gak? Saya nggak kenapa-napa kok, Mutiara. Tapi saya sangat berterima kasih loh, Mutiara. Itu tandanya kamu masih perhatian sama saya. Dan kamu juga jadi nggak ngawasin saya diam-diam lagi. Nggak kayak kemarin. Apaan sih? Siapa yang kesini cuma buat ngawasin Mas Kenzo? Kan saya udah bilang kemarin itu saya kesini gara-gara saya mau beli beras. Oke. Kalau emang kemarin kamu mesti dari warung, sekarang udah di mana? Kok bisa ada di sini? Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Ini Mutiara teman saya, mungkin dia salah sangka doang. Iya, Mas. Nggak apa-apa kok. Saya juga ngerti. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Kenzo saya juga minta maaf ya, saya pamit duluan. Kenapa? Kamu kenapa khawatir banget sama saya? Jangan-jangan kamu takut kalau yang nyerang saya itu adalah orang suruhan pacar kamu ya? Ya Allah, aku harus ngomong apa ke Mas Kenzo? Kalau aku cerita jujur ke dia, pasti Mas Kenzo jadi tahu soal Mbak Shakira yang selalu ngancam aku. Terpaksa aku harus bohong lagi. Kok nggak jawab? Maaf ya, pacar saya posesif banget, Mas. Dia benar-benar nggak boleh saya deket-deket sama cowok. Jadi itu alasannya kenapa kamu nggak mau ketemu sama saya? Iya. Maaf Mutiara, tapi cuma orang pengecut yang nyuruh orang lain buat gebukin orang lain. Apalagi keroyokan. Iya, maaf ya. Nanti coba saya ngobrol sama dia pelan-pelan. Insya Allah dia nggak akan kok suruh orang-orang buat ngeroyok Mas Kenzo lagi. Gak apa-apa. Tapi itu tandanya kamu masih perhatian sama saya. Buktinya kamu rela jauh-jauh dari kontrakan kamu ke sini, ya kan? Udah sih nggak usah diulangin mulu. Jadi kegeeran deh. Ya abisnya saya kaget tiba-tiba kamu di sini. Sampai kamu salah sangka sama Pak Sueb, tetangga saya. Saya juga baru kenal saya sebenarnya. Yaudah yuk. Karena ini udah malam, saya bakal nganterin kamu pulang.
jangan ya Mas Kenzo. Takutnya nanti anak buah pacar saya ada di sekitar sini, terus mereka ngeliat yang ada jadi masalah lagi. Saya punya ide. Ide apa Mas? Mas Kenzo beneran suka banget ide yang aneh-aneh. Sekarang dia sengaja ngikutin aku karena mau lindungin. Padahal justru aku yang dari tadi panik pengen melindungi Mas Kenzo. Maaf ya Mas, kalau situasi kayak gini, saya belum bisa jujur. Karena saya nggak pengen Mas Kenzo malah kenapa-napa. Kenzo mana sih? Kok dia belum pulang juga ya? Punten Ibu. Ibu teh manggil saya. Iya. Nunu mana? Nunu teh sudah tidur, Ibu. Hah? Saya aja mau suami saya belum tidur loh. Kok bisa-bisanya dia udah tidur? Tadi teh Nunu bilang kalau dia teh capek, Bu. Jadi dia pamit tidur duluan. Ada-ada aja sih Nunu. Tadinya Ipah, saya mau minta tolong sama kamu dan Nunu untuk nunggu di depan. Karena Kenzo mau pulang malam ini. Biar saya aja ya, Bu, yang nunggu Aden di depan. Sekalian saya teh bilang sama Trimo. Ya udah. Punten. Tunggu Ipah. Iya, Bu. Ternyata Kenzo udah chat saya, cuman saya silent jadi nggak tahu. Assalamualaikum, Mah. Maaf ya, Kenzo baru ngabarin lagi. Kayaknya Kenzo nggak jadi pulang ke rumah karena udah kemalaman. Mungkin besok pagi ya, jadi aku bisa sekalian sarapan bareng Mama. Kadang aku jadi bingung deh sama sifatnya Mutiara. Tadi bisa peduli banget, tapi sekarang mendadak dia cuek lagi. Kenzo jadinya pulangnya besok pagi. Ya udah Ipah, sekarang kamu istirahat aja, nggak usah nunggu di depan. Makasih, Ibu. Punten. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Kenzo. Kamu beneran jadi pulangnya besok? Iya, Mah. Soalnya Kenzo baru aja nganterin Mutiara pulang ke kontrakannya. Malam-malam gini? Iya, tadi soalnya Mutiara tiba-tiba ke kontrakan Kenzo. Terus dia salah paham karena ada warga yang ngajakin Kenzo ngeronda. Mutiara kira mau dia nyalakan Kenzo lagi. Sampai dia bawa-bawa kayu besar, Mah. Astagfirullahaladzim. Tapi belakangan ini sikapnya Mutiara agak beda deh, Mah. Gak kayak biasanya. Tapi kamu bisa nilai sendiri kan Kenzo, kalau Mutiara itu tetap sayang sama kamu dan peduli sama kamu. Buktinya apa? Dia sampai rela kan melindungi kamu dan menyerang orang lain. Ya iya sih, tapi kan hatinya masih gak berubah. Kenzo, Mama tahu kalau kamu mungkin mau jaga jarak semenjak Mutiara itu punya pacar. Tapi Mama harap kamu tuh jangan sampai membenci Mutiara ya. Gak bisa, Mah. Mutiara itu orang yang spesial buat Kenzo. Kasihan Kenzo. Aku tahu dia cinta sama Mutiara. Aku janji aku akan ngatasin masalah ini dan mastiin gak ada lagi orang yang ngancam atau nyakitin Kenzo kalau dia dekat sama Mutiara lagi. Tapi Mama gak apa-apa kan? Kalau Kenzo baru pulangnya besok pagi. Gak apa-apa Kenzo. Kamu sekarang pulang dan kamu istirahat ya. Dan kamu bisa datang ke rumah sebelum kamu kerja. Oke sayang? Iya, Mah. Nanti Kenzo kabarin ya.